Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membuka video ini. Semoga apa usaha kita membuka video-video terkait dengan soal-soal P3K, membahas soal-soal P3K, baik di buku maupun menonton video. Semoga itu menambah pengetahuan kita dan dalam menghadapi seleksi P3K nanti kita bisa menjawab soal dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa ya teman-teman, saya kembali lagi membahas soal-soal P3K dari kisi-kisi resmi tes P3K Pustaka Baru Press. Oke, buat teman-teman yang mau melihat video-video saya yang sebelumnya juga bisa ya. Di akun saya udah ada 1 sampai 8 pembahasan soal-soal P3K. Semoga dengan rajin-rajin membahas soal P3K, kita bisa lulus nanti P3K pada saat seleksi nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya teman-teman. Oke, soal yang pertama. Secara sederhana, yang dimaksud dengan behavior theory adalah A. Teori sikap, B. Teori tingkah laku, C. Teori ilmu, D. Ilmu kasus, E. Ilmu politik. Oke, untuk nomor 1, kira-kira itu jawabannya apa teman-teman? Untuk nomor 1, jawabannya adalah teori tingkah laku ya teman-teman. Jadi behavior theory itu adalah teori tingkah laku. Sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner ya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi itu ya teman-teman, behavior theory, teori tingkah laku. Oke, untuk soal nomor 1 B. Lanjut ke soal nomor 2. Pranata sosial sebagai suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Pernyataan di atas dikemukakan oleh A. Piaget, B. Peter L. Berger, C. Theodorson G.A., D. Komblum, E. Bruce J. Cohen. Oke, ini pernyataan ini ya teman-teman. Pranata sosial adalah sebagai suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Ini menurut para ahli, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh. Oke, untuk nomor 2. Kira-kira jawaban teman-teman apa? Atau mencoba menebak untuk jawaban nomor 2 ini. Oke, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah Theodorson G.A. ya teman-teman. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk menghasilkan seni yang berguna. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kemudian B. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. Menjaga kestabilan lingkungan hidup. Kemudian D. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. Mampu memenangkan persaingan. Kemudian E. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. Melindungi manusia. Oke, untuk nomor 3 ya, fungsi kebudayaan itu apa? Oke, dari jawaban yang tertera A sampai E mungkin kita bisa menerka ya teman-teman. Fungsi kebudayaan yang benar adalah yang A ya teman-teman, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Jadi fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali. Oke, ini harus hati-hati dengan soal yang ada kecualinya, karena yang tidak gitu ya. Berikut ini yang termasuk dampak negatif
akibat keberagaman budaya, kecuali ya. A. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan yang miskin. B. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Sebagai alat bersatunya masyarakat maupun berbeda keyakinan. E. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. Oke, ini berikut yang termasuk dampak negatif. Kecuali ya teman-teman. Oke, untuk nomor 4 ini kita bisa melihat ya dari kecualinya tersebut adalah jawaban yang D ya teman-teman, sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda keyakinan. Berarti ini adalah dampak positifnya ya, karena ini kecualinya. Kalau dampak negatifnya menimbulkan konflik gitu ya, menimbulkan konflik suku bangsa antara kaya dan miskin, krisis ekonomi. Tetapi karena dia kecuali, berarti kita cari dampak positifnya sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda keyakinan. Jadi untuk yang soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah D. Oke, soal nomor 5. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005. C. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005. D. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. E. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Oke, ini hampir serupa semua ya teman-teman. 14 tahun 2005, 4 tahun 2005. Oke, untuk nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Oke, kalau yang ini itu harus paham dan harus memahami atau harus menghafal pasal-pasal gitu ya teman-teman, karena ini ya jawabannya itu ada data dan pastinya gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pasal atau undang-undang atau peraturan-peraturan menteri, nah itu biasanya kita harus tahu dan harus hafal seperti itu. Nggak harus hafal sepenuhnya isi dan segala macamnya, tapi kita hafal, oh ini undang-undang nomor tahun sekian gitu ya. Oke. Ini kembali soal undang-undang ya teman-teman. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003. B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003. E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Oke, undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional adalah, jawaban untuk nomor 6 adalah C ya teman-teman, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Oke, next untuk soal nomor 7. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi keahlian. Oke, yang tidak ya teman-teman, yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah, berarti kita mencari yang tidak ya teman-teman. Di sini kompetensi pedagogik iya harus ya, harus dimiliki oleh guru ya, wajib dimiliki oleh guru gitu. Kemudian kita lihat yang poin B, kompetensi kepribadian, ini juga harus dimiliki oleh guru ya teman-teman. Kemudian kompetensi profesional, ya ini juga ya teman-teman, juga harus dimiliki oleh guru. Kemudian kompetensi sosial, nah ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi teman-teman, jadi ini juga harus dimiliki oleh guru profesional.
Oke, untuk nomor 7 berarti yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, jawabannya adalah kompetensi keahlian. Selebihnya harus dimiliki oleh guru. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Emotif. Sensitif. Oke, ini aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan setiap terhadap suatu objek peserta didik itu adalah aspek apa gitu ya, yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap gitu. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Oke, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah A teman-teman, afektif. Oke, soal selanjutnya. Kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya yang mengacu kepada sistem ide, nilai-nilai dan gagasan, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Pernyataan di atas merupakan definisi dari. Oke, kalau masih ragu, baca ulang lagi soalnya sebentar ya teman-teman. Kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya yang mengacu kepada sistem ide, nilai-nilai, gagasan, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Pernyataan di atas merupakan definisi dari. Nah, A. Pranata kebudayaan. B. Pranata sosial. C. Pendidikan sebagai ekulturasi. D. Hubungan kebudayaan dan pendidikan. E. Kepribadian dan kepribadian bangsa. Oke, untuk nomor 9 ini jawabannya apa teman-teman? Oke, dari kalimat ini kita bisa menerka ya teman-teman. Kalau misalnya memang tidak tahu ini definisi dari apa, ya, dari manusia dalam kebudayaannya gitu ya. Jadi ini ada kata kebudayaan ya teman-teman. Jadi mungkin pranata kebudayaan atau hubungan kebudayaan dan pendidikan, gitu. Karena ada kebudayaannya. Tuh. Oke, jadi ini yang benar adalah apa teman-teman? Oke, untuk soal nomor 9 ini yang benar adalah A teman-teman, pranata kebudayaan. Oke, nomor 10. Salah satu karakteristik kebudayaan adalah seperti di bawah ini. Oke, ini karakteristik kebudayaan ya teman-teman. Ini tidak ada kecualinya. Jadi ini benar-benar dicari karakteristik kebudayaannya. Itu A. Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia. B. Sistem religi dan upacara keagamaan. C. Sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia. D. Stabil dan berubah. E. Semua jawaban benar. Oke, kira-kira jawabannya adalah apa teman-teman? Salah satu karakteristik kebudayaan. Oke, ini saya sampaikan beberapa karakteristik kebudayaan itu adalah adaptif ya teman-teman. Artinya kebudayaan itu mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan. Kemudian ada juga kebudayaan itu dipelajari teman-teman. Kemudian kebudayaan itu juga berubah teman-teman. Jadi berarti kebudayaan itu berkembang dan dinamis setiap saat tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. Kemudian tidak disadari oleh masyarakatnya gitu. Ada juga tidak diketahui secara keseluruhan. Kemudian memberikan dan membatasi pola tingkah kebudayaan ya. Kemudian tidak bertahan lama di suatu daerah terpencil. Kemudian ada juga kebudayaan itu dibagikan. Artinya suatu kebudayaan merupakan kumpulan prinsip dan keyakinan yang baik. Nah, dari yang saya sampaikan tersebut yang termasuk karakteristik kebudayaan di antara poin 5 ini adalah yang D ya teman-teman.
stabil dan berubah. Ya, berubah itu artinya berkembang dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan tersebut. Gitu. Oke, untuk nomor 10 jawabannya adalah D, stabil dan berubah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga usaha kita untuk mendapatkan hasil terbaik pada saat seleksi P3K bisa terwujud dan kita bisa menjadi ASN yang baik dan lulus menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sekali lagi. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.